Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dero Parigi Swendar dengan NIM 287 dari kelas FSC. Ingin mempresentasikan ulangan akhir semester. Yang pertama, 5 sistem pengeboran. Yang pertama, sistem tenaga, ada sistem pengangkatan, sistem putar, dan sistem sirkulasi, dan sistem pencegahan semburan liar. Nah, ini contoh power supply equipment. Ini ada mekanis dan listrik. Nah, di sini ada traveling block. Seperti gunanya untuk mengangkat drilling line, untuk menarik kabel atau menggulung kabel, evaluator, langsung kembali ke hook. Ya, hook guna untuk mengangkat seperti itu. Round block. Selanjutnya ada round block. Nah, langsung kembali ke swivel. Bagian swivel di sini. Swivel, Kelly spinner, Kelly seperti pipa, Kelly busin, master busin, rotary table. Ini ada berbagai macam mata bor, swivel, PDC, recon bead, rotary table, rotary slit, Kelly, master bushing, Kelly bushing, Kelly spinner. Ini bentuk aslinya. Nah, kembali ke mat feed. Mat feed, header line, fan pipe, dan rotary hose, dan mud pump. Nah, langsung seperti ke annular preventer, ram preventer, drilling spools, casing head, dan akumulator unit. Trayek 1 konduktor, trayek 2 intermediate, trayek 3 production. Nah, langsung masuk ke bagian well completion. Tujuan utama well completion well completion adalah untuk menyiapkan sumur agar dapat mengoperasikan minyak dan gas optimal mungkin, murah, aman, mudah dalam perawatan, dan tidak memberikan efek kerusakan formasi. Sesudah sumur dibor, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan sumur atau kompresi agar fluida dari dasar sumur dapat mengalir ke permukaan. Metode well completion terbagi atas dua bagian utama, yaitu bottom hole completion dan tubing completion. Bottom hole completion dapat dilakukan secara uncased hole completion tanpa penahan atau secara cased hole penahan dengan penahan yang berforasi. Nah, langsung ke faktor pemilihan well completion. Jenis sumur ini bermacam-macam. Contohnya seperti pilihan tergantung beberapa faktor seperti satu, kekompakan batuan, jumlah lapisan produktif, yang ketiga productivity index, yang keempat sifat fluida formasi, yang kelima kemungkinan memakai artificial lift. Ya, jenis-jenis well completion. Satu, bottom hole completion. Pada metode ini terbagi atas dua macam, yaitu open hole completion dan perforated casing completion. Open hole completion merupakan metode yang paling sederhana, di mana casing hanya dipasang sampai puncak formasi produktif, sehingga formasi produktif
tidak tertutup secara mekanis. Metode ini hanya cocok untuk formasi yang kompak dan atau tidak mudah gugur. Pada metode perforated casing perforated casing compression, casing produksi dipasangkan menembus formasi produksi dan semen selanjutnya diperforasi pada interval-interval yang diinginkan. Yang kedua, tubing compression. Tubing compression berdasarkan jumlah produksi string yang digunakan dalam satu sumur dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu single compression dan legal compression. Dalam metode single compression digunakan satu produk string di mana sumur hanya memiliki satu lapisan zona produktif atau banyak lapisan, tetapi diproduksi secara bergantian masing-masing zona. Secara compression dapat dilakukan secara open hole bila formasinya cukup kompak dan dilakukan secara perforated. Jika formasi kurang kompak dan diselingi lapisan-lapisan tipis, metode Comigel dalam diselingi lapisan-lapisan tipis dari air atau gas. Dengan menggunakan metode Comigel, maka sumur yang mempunyai lebih dari satu lapisan produksi dapat diproduksikan melalui satu produksi string. Nah, multiple compression dilakukan untuk sumur yang memiliki lebih dari satu lapisan atau zona produktif. Tiap-tiap zona diproduksikan sendiri-sendiri secara terpisah sesuai dengan produktivitasnya masing-masing, sehingga dapat memaksimalkan recoverable oil. Nah, dua cara memproduksikan fluida ke permukaan. Satu, tahapan sumur alam. Yang kedua, tahapan semburan buatan. Ya, seperti gas lift, pompa sugar rod, dan pompa benam listrik. Skema sistem aliran keseluruhan pada sumur minyak. Instalasi sumur alam. Ya, di sini instalasi sumber alam. Instalasi bawah permukaan sumur alam. Gas lift. Intermittent gas lift. Lapangan sumur gas lift. Nah, ini siklus operasi aliran intermittent untuk instalasi tertutup konvensional. Pompa sukrot, pompa listrik, submersible. Ini unit ukur pompa nih, SPI. Fasilitas produksi permukaan. Peralatan produksi permukaan terdiri dari 1 wellhead, 2 gathering system, 3 manifold system, yang keempat separator, yang kelima treating facilities, yang keenam oil stroke, yang ketujuh pompa. Nah, fungsi supply media pengangkut ada 3, yaitu gathering system, yang kedua manifold system, yang ketiga pompa. Ya, pemisah 1 separator, dan treating system penimbunan yaitu oil stroke. Nah, yang pertama wellhead atau safety valve. Nah, ini langsung ke gathering system. Fungsinya untuk mengatur jalannya produksi minyak dari masing-masing sumur agar mendapatkan laju produksi yang optimum. Manifold system.
Manifold system adalah sekumpulan pipa salur dan cokeang yang bertujuan untuk mengatur arahnya laju produksi dan pengetesan dari masing-masing sumur ke separator. Dasar-dasar pengelompokan sumur. Dasar-dasar pengelompokan sumur. Kapasitas produksi masing-masing. Yang kedua, tekanan masing-masing sumur. Yang ketiga, gor sumur. Yang keempat, ada tidaknya kandungan material. Yang keempat, adanya tidaknya kandungan material produksi sumur. Yang keempat, yang kelima, sifat-sifat fisik dan kimia fluida sumur. Nah, selanjutnya separator. Separator yang berfungsi untuk memisahkan gas dari cairan yang terproduksi dari sumur. Komponen separator. Nah, yang pertama, bagian pemisah utama berfungsi untuk memisahkan cairan slug, cairan masuk. Separator juga butiran-butiran cairan yang terbawa gas akan dipisahkan secara cepat. Dua, bagian pemisahan cairan berfungsi untuk menampung cairan yang telah terpisahkan. Yang ketiga, bagian pemisahan kedua memisahkan butiran-butiran cairan sangat kecil dan tidak terpisahkan pada bagian pertama. Prinsip kerja adalah gravity setting dari aliran gas. Yang keempat, section, memisahkan sisa cairan yang berbentuk kabut. Yang keempat, yang treating facilities adalah alat ini digunakan untuk memisahkan air yang tercampur dalam minyak. Air dalam minyak dibedakan menjadi dua, yaitu air bebas dan air emulasi. Air bebas dipisahkan dengan cara setting. Air emulsi yaitu air yang tersebar dalam fasa minyak memerlukan cara-cara khusus untuk menanganinya. Nah, yang terakhir oil stroke. Berdasarkan fungsi, satu, test tank, tangki pengukuran jumlah produksi dari satu atau beberapa sumur, tangki penimbun, dan tangki penyimpanan gas atau minyak. Sekian, terima kasih.